jelaskan, yaitu tentang pembuatan sintesis isopropil palmitat dengan proses hidrolisis, hidrogenasi, dan esterifikasi dalam industri oleh kimia. Sebelum kami akan menjelaskan topiknya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Hurmanami Panjangan dengan NIM 22040510 dan teman saya Daniel Smartphone dengan NIM 22123 dan teman saya Gita Lestari Sinabang dengan NIM 22040586 dan teman saya Putri Karisma Romalu Tambunan dengan NIM 22040502. Terlebih dahulu, di sini kami akan membahas tentang pendahuluan dari sintesis isopropil palmitat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini kami akan membahas pendahuluannya. Yang pertama itu dia terdiri dari latar belakang, masalah dan tujuan. Nah, latar belakang kami memilih sintesis isopropil palmitat itu sendiri karena produk ini dia dapat diproses dengan proses hidrolisis, hidrogenasi, dan esterifikasi. Nah, jadi isopropil palmitat itu merupakan suatu ester yang terbentuk dari reaksi antara asam palmitat dan isopropanol, di mana dia memiliki rumus kimia C19H38O2. Nah, adapun bahan baku yang digunakan tadi asam palmitat dan isopropanol, di mana nanti asam palmitat ini yang melalui proses hidrolisis dan hidrogenasi. Pada rumusan masalah, jadi pada rumusan masalah kami ini dia ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih tinjauan pustaka pada sintesis isopropil palmitat seperti yang akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut nanti, yaitu pengertiannya secara jelas dan bahan baku yang digunakan, sifat fisik dan kimianya. Baru yang kedua itu bagaimana metodologi dan proses produksi sintesis isopropil palmitat. Nah, untuk rumusan masalah yang selanjutnya itu bagaimana analisis dan pembahasan hasil dari produksinya. Baru untuk rumusan masalah selanjutnya bagaimana kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, untuk tujuan pada pendahuluan kami yaitu menjawab dari pertanyaan rumusan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka dari judul ini, di mana judul kami itu adalah proses pembuatan isopropil palmitat yang dilalui oleh 3 proses. Nah, sebelum itu kita masuk ke profilnya dulu. Tadi teman saya sudah menjelaskan apa sih isopropil palmitat itu. Dia menyebutkan bahwa isopropil palmitat itu adalah senyawa ester, yang dimana senyawa ini senyawa kimia yang didefinisikan dan dapat diproduksi dari minyak kelapa sawit yang dimana hidrolisis dengan air. Nah, sifat fisik dari isopropil palmitat sendiri itu memiliki karakteristik yang dimana thermal atau termodinamika yang penting, yang dimana kita dalam merancang sebuah proses untuk membuat isopropil palmitat ini itu memungkinkan efisiensinya sangat tinggi pada proses esterifikasi, yang dimana pada isopropil palmitat ini indeks bias dan viskositasnya itu sangat tinggi, yang dimana pada prosesnya akan memerlukan tekanan uap yang rendah, yakni kurang dari 0,1 APA atau pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, sifat kimianya sendiri secara molekular isopropil palmitat ini bersifat non-reaktif terhadap bagian besar logam. Nah, keberadaannya itu terdapat pada kubus karbonil yang dimana C sama dengan 0 atau garis 2,0, yang dimana pada pusat ester memberikan sedikit polaritas yang memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen lemak dengan molekul air di permukaan kulit. Selanjutnya, apa sih kegunaan isopropil palmitat ini? Kami dalam membuat proses ini, isopropil palmitat sendiri itu digunakan banyak di industri, yaitu terutama di industri farmasi, yang dimana tidak hanya sebagai pelarut, tetapi juga sebagai agen peningkat biostabilitas obat topikal untuk bagian farmasi. Nah, mekanismenya itu yang dimana isopropil palmitat ini terdapat kandungan lipid barrier dan yang dapat digunakan untuk obat pada sel-sel kulit. Nah, selanjutnya karakteristik bahan baku yang digunakan pada saat pembuatan isopropil palmitat ini itu ada minyak kelapa sawit atau trigliserida, yang dimana minyak kelapa sawit ini itu atau propanol ini berfungsi sebagai sumber utama asam palmitat melalui struktur trigliserida yang dicampurkan oleh air yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, komposisi di dalam minyak kelapa sawit ini itu terdapat banyak. Nah, tapi yang paling besar itu adalah asam palmitat sama asam urea, yang
mana sifat fisik dari minyak kelapa sawit ini itu memiliki titik leleh 33 derajat Celcius hingga 39. Nah, perannya sendiri minyak kelapa sawit ini itu ada peran di bagian proses hidrolisisnya, yang dimana ikatan ester pada trigliserida itu akan diputus menggunakan air untuk membebaskan asam palmitat. Selanjutnya itu ada bahan yang kedua itu ada gas hidrogen. Nah, gas hidrogen sendiri itu adalah bahan baku krusial yang digunakan pada tahap hidrogenasi, tahap keduanya, untuk menjamin kualitas stabilitas produk sampai dia tahap ke esterifikasi. Nah, sifat kimia dari bahan baku hidrogen sendiri itu gas sendiri itu adalah gas yang diatomik yang sangat ringan dan tidak berwarna. Selanjutnya itu ada bahan ketiga, ada isopropanol atau isopropil alkohol yang digunakan pada saat proses esterifikasi. Nah, isopropanol ini itu bertindak sebagai reaktan alkohol pada tahap akhir esterifikasi untuk membentuk gugus ester isopropil. Nah, sifatnya sendiri itu cairan tidak berwarna. Selanjutnya parameter proses dari isopropil alkohol ini dalam reaksi esterifikasi itu sering digunakan dalam jumlah berlebih. Istilahnya 1:1 itu akan dijelaskan di bab 3 nanti. Nah, selanjutnya itu ada teori proses. Nah, tadi kita sudah mengambil judul yang dimana pembuatan isopropil palmitat dengan 3 proses yaitu hidrolisis, hidrogenasi, dan esterifikasi. Nah, hidrolisis sendiri dalam trigliserida itu adalah tahap awal yang mana secara teoritis reaksi hidrolisis ini adalah reaksi endotermik atau reversible yang memerlukan energi aktivasi yang sangat tinggi seperti yang saya tekanan yang sangat tinggi. Nah, reaksi ini berlangsung 3 tahap, di mana trigliserida, hidrolisis, hingga digliserida, kemudian di monogliserida, nah akhirnya menjadi gliserol serta 3 molekul lemak bebas. Selanjutnya proses kedua itu ada hidrogenasi asam lemak. Nah, hidrogenasi asam lemak ini itu ada reaksi antara bahan baku gas hidrogen tadi ke dalam ikatan rangkap yang terdapat pada rantai karbon, asam lemak, tak jenuh, dan dihasilkan asam lemak jenuh. Selanjutnya ada esterifikasi. Nah, esterifikasi inilah tahap akhir yang dimana asam palmitat tadi direaksikan dengan isopropanol atau alkohol yang dapat digunakan untuk membentuk isopropil palmitat, dan reaksi itu dimulai dengan adanya kontak langsung, ada protonasi oksigen karbonil pada asam lemak dan katalis asam yang kita gunakan pada saat proses esterifikasi. Baik, selanjutnya mungkin sekian dari tinjauan pustaka kami mengenai isopropil, dari profilnya, bahan bakunya, dan proses-prosesnya. Untuk tahap selanjutnya itu adalah kita membahas tentang metodologi dan prosesnya yang selanjutnya akan kita bahas di diskusi berikutnya. Mungkin sekian untuk diskusi pertama kami hari ini. Untuk diskusi selanjutnya akan kami buat. Saya ucapkan terima kasih.